jadi sebelum masuk ke video inti, aku mau kasih kalian 33 detik video yang isinya tentang keindahan Indonesia yang super duper cantik banget. Jadi kalian harus tonton dulu sebelum masuk ke video inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gina Raza Patriani dengan NIM 2205235. Kalian bisa panggil aku Ginar. Di video kali ini aku mau ngasih informasi tentang perilaku wisatawan. Jadi kalian wajib banget nonton video ini sampai akhir. Perilaku wisatawan adalah tindakan yang dilakukan oleh pengunjung destinasi yang didasarkan pada keputusannya dalam merespons segala sesuatu yang merangsangnya. Rangsangan pengunjung dalam memutuskan untuk bertindak tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rangsangan dari dalam atau internal, dan yang kedua yaitu rangsangan dari luar atau eksternal. Rangsangan dari dalam biasanya disebabkan oleh faktor personal pengunjung sebagai individu, seperti cara berpikir, cara berpersepsi, kondisi fisik, kondisi ekonomi, jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan rangsangan dari luar biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti situasional, teman, kerabat, aktivitas pemasaran destinasi, dan lain-lain. Selanjutnya aku mau ngejelasin tentang model perilaku wisatawan. Yang pertama ada pengenalan kerangka. Pengenalan kerangka itu apa sih? Pengenalan kerangka itu wisatawan mulai menentukan apa yang ia inginkan dan apa yang ia butuhkan. Selanjutnya ada konsepsi alternatif. Konsepsi alternatif itu apa sih? Konsepsi alternatif itu wisatawan mulai membuat beberapa daftar pilihan yang nantinya akan mereka pilih karena sesuai dengan kehendak mereka. Yang selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu wisatawan akan mengumpulkan segala informasi mengenai segala pilihan yang telah mereka buat. Selanjutnya ada mendefinisikan asumsi. Mendefinisikan asumsi adalah wisatawan mulai mendapatkan apa yang mereka cari. Selanjutnya ada desain stimulus. Desain stimulus adalah beberapa variabel eksternal semakin menguatkan motivasi wisatawan. Selanjutnya ada prediksi konsekuensi. Prediksi konsekuensi ini adalah wisatawan mulai memikirkan segala hal yang akan timbul setelah ia melakukan kegiatan wisata. Selanjutnya ada alternatif manfaat dan kerugian. Apa sih itu alternatif manfaat dan kerugian? Wisatawan yang telah memperhitungkan segala konsekuensi akan membuat skenario lanjutan mengenai hal tersebut. Selanjutnya ada keputusan. Nah, keputusan ini adalah wisatawan membuat keputusan apakah ia akan melakukan kegiatan wisata tersebut atau tidak. Nah, yang terakhir adalah hasil akhir, yaitu wisatawan mengeksekusi keputusannya tersebut. Selanjutnya aku mau ngejelasin tentang peran penting perilaku wisatawan. Nah, peran penting perilaku wisatawan ini ada 3. Yang pertama ada adaptasi model, yang kedua ada profil pengunjung, dan yang terakhir ada perilaku pemesanan. Aku bakal jelasin satu-satu. Nah, tadi kan yang pertama aku udah sebutin. Nah, yang pertama itu ada adaptasi model. Adaptasi model ini seperti dalam produk barang. Perilaku perjalanan juga menjadi fokus penelitian pariwisata sebagai upaya untuk mengungkapkan faktor-faktor penentu perilaku wisata, terutama untuk kepentingan bisnis. Para pelaku bisnis perjalanan menyadari bahwa perlunya memahami perilaku perjalanan, terutama proses pengambilan keputusan perjalanan wisata yang saat ini semakin kompetitif. Memahami kebutuhan wisata, mengapa dan bagaimana perilaku perjalanan itu menjadi dasar bagi praktek pemasaran wisata yang efektif. Nah, yang kedua ada profil pengunjung. Profil pengunjung itu apa? Profil pengunjungnya itu
jumlah pengunjung dapat menunjukkan pertumbuhan pasar pariwisata secara signifikan. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada perilaku pemesanan. Perilaku pemesanan menunjukkan di mana orang melakukan pembelian paket perjalanan dalam 3 kecenderungan. Yang pertama, kebanyakan anggaran wisata digunakan untuk transportasi dan akomodasi. Nah, yang kedua, pelacakan informasi secara online dapat menampilkan secara signifikan selama proses pengambilan keputusan berwisata secara keseluruhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dalam mengevaluasi keputusan berwisata bergerak dalam tahapan yang berbeda. Dalam banyak kasus, tidak ada diferensiasi yang jelas antara unsur-unsur pencarian informasi, pilihan, dan pembelian. Selanjutnya, aku mau ngejelasin tentang model proses keputusan perjalanan. Model proses keputusan perjalanan sebagian besar model pengambilan keputusan awal yang berkaitan dengan pembelian diadaptasi dari model grand perilaku konsumen. Karena model ini pada awalnya dikembangkan untuk aplikasi produk nyata pada layanan pariwisata yang terbatas. Sebagian besar lainnya masih menganggap pembuatan keputusan menjadi rasionalistis dan logis. Pada kenyataannya, keputusan sering dapat dipengaruhi oleh daya tarik emosional produk atau saran dari keluarga dan teman-teman. Last but not least, aku mau jelasin tentang model perilaku pembeli. Nah, model perilaku pembeli menurut Kotler itu ada produk, ada price, ada promotion, serta place. Merupakan stimulus pemasaran atau marketing stimuli. Sementara stimulus lainnya atau other stimuli adalah peristiwa yang punya kekuatan signifikan dalam mempengaruhi lingkungan adaptasi konsumen, seperti kultural, politikal, teknologikal, dan ekonomik. Perpaduan stimulus pemasaran dan lainnya masuk dalam kotak hitam konsumen atau buyer's black box, yang memungkinkan mereka menerima stimulus tersebut secara keseluruhan. Setelah menerima stimulus dalam kotak hitam, konsumen kemudian memberi respons dalam bentuk produk choice, brand choice, dealer choice, purchase timing, serta purchase amount. Nah, segitu dulu informasi yang bisa aku sampaikan tentang perilaku wisatawan. Semoga informasi yang aku kasih ini bermanfaat buat kalian semua yang nonton videonya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di video ini. Dan sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.